Halo semuanya, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang perempuan atau laki-laki dipanggil untuk berkembang. Kelas 5 SD, materinya diambil dari buku Kurikulum 2013. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apakah semuanya sehat? Sehat, Bu. Apakah semuanya sudah sarapan? Sudah, Bu. Ada yang tidak sarapan dari antara kalian sepertinya tidak semangat menjawab. Sarapan semua? Sarapan, Bu. Maka kalau sarapan suaranya harus kuat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Siapa yang bisa mimpin doa ke depan? Satu orang mimpin doa ke depan. Ayo, siapa yang bisa? Sira, silahkan. Di sini. Oke. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kita belajar dan belajar. Berkati kami, Tuhan, berkati kami. Kiranya yang terang. Ya Tuhan, banyak berisi yang kau berbuat kami sekali itu supaya berkat-Mu tidak terlalu. Terima doa kami ini melalui Anak Yesus Kristus. Amin. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Anak-anak, sebelum kita mulai, agar semangat, kita bernyanyi ya. Ya, Bu. Oke, semuanya berdiri. Lagu apa yang kalian ketahui? Lagu apa? Dengar dia panggil nama saya. Itu tahu? Tahu, Bu. Oke, kita bernyanyi sambil tepuk tangan ya. Nyanyinya harus kuat. Kalau menyanyi itu kan salah satu media untuk memuji Tuhan. Berarti kalau mau memuji Tuhan, berarti harus semangat. Oke, 1, 2, 3, ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Oke, silakan duduk. Nah, anak-anak kelas 5, minggu lalu Ibu sudah mengajarkan tentang kitab apa saja yang ada dalam kitab suci. Sudah kalian bacanya di rumah? Sudah kan? Nah, Ibu harap itu tetap dipelajari ya, Dek. Karena sampai kapanpun, selama kalian masih beragama Kristen atau Katolik, itu akan tetap ditanyakan. Kitab-kitab atau apa saja yang ada dalam Perjanjian Baru, kitab apa saja yang ada dalam Perjanjian Lama ya, tetap dipelajari, oke? Oke, sekarang kita masuk ke dalam tema baru. Semua membuka buku halaman 8. Semua membawa buku? Bawa, Bu. Oke, semua membuka buku halaman 8. Judul materi kita hari ini adalah perempuan atau laki-laki dipanggil untuk berkembang. Apa Ibu bilang? Perempuan atau laki-laki dipanggil untuk berkembang. Nah, anak-anak, dengarkan kepada Ibu. Ibu akan menerangkan supaya kalian lebih mengerti mengenai pembelajaran kita hari ini. Oke? Pada awalnya, perempuan dipanggil untuk berkembang. Begitu juga dengan laki-laki. Mereka dipanggil untuk mengembangkan dirinya ke arah yang positif. Ke arah yang apa? Yang positif. Positif itu seperti apa? Perbuatan yang baik. Mencuri itu perbuatan positif tidak? Tidak, Bu. Melawan orang tua perbuatan positif tidak?
Tidak, Bu. Maka dari itu, hal-hal yang berbau negatif atau tidak positif tidak usah kita laksanakan. Penuhilah dirimu dengan hal-hal yang berbau positif. Oke? Sikap positif yang dimaksud yaitu seperti rasa percaya diri, sikap ingin belajar dan mengembangkan cita-citanya. Kalian yang ada di sini percaya diri tidak? Misalnya kalau disuruh gurunya tampil ke depan, percaya diri tidak? Percaya diri, Bu. Percaya diri, bagus. Kalau ada yang belum percaya diri, lebih ditingkatkan lagi kepercayaan dirinya ya. Nah, mengembangkan sikap ingin belajar. Kalau kalian ini sikap ingin belajarnya besar tidak? Besar, Bu. Besar. Gak boleh malas-malas belajar karena kita memiliki cita-cita masing-masing. Ibu mau tanya, apa cita-cita kalian? Coba Natal, apa cita-citanya? Dokter, pintar, cita-cita yang sangat tinggi. Ira, apa cita-citanya, Dek? Bidan, Bu. Bidan, ya, ini bagus ini. Siapa lagi? Nah, Rafe, apa cita-citanya? Guru. Nah, ini mau jadi penerus ibu ini. Mau jadi seperti ibu. Nanti kalau mau jadi guru di kampus ibu aja ya? Iya, Bu. Bagus, pintar. Selanjutnya, perempuan atau laki-laki akan mengalami perkembangan diri baik fisik maupun psikologis. Nah, ibu mau tanya, perkembangan fisik apa yang dapat kalian lihat dari seorang perempuan mulai dari dia kecil hingga dewasa? Coba, di tangan. Pubertas, Bu. Pubertas itu seperti apa sih? Coba jelaskan kepada ibu. Kalian sudah belajar IPA kan? Berarti sudah mengerti kan? Coba, seperti apa perkembangan yang terjadi pada tubuh perempuan? Mengalami besar payudara. Iya, itu payudara makin besar. Apa lagi? Ininya bulu-bulu halus. Bulu-bulu halus. Apa lagi? Perkembangan tubuh tinggi. Iya, tinggi badannya, iya kan? Dan masih banyak lagi. Nah, kalau perkembangan fisik yang ada di laki-laki, yang kalian pelajari di IPA apa aja? Jakun, apa lagi? Suaranya makin makin kasar. Biasanya kalau suara perempuan dan suara laki-laki itu berbeda tidak? Beda. Suara siapa yang lebih halus? Perempuan. Perempuan, iya. Terus perbedaan yang sangat dapat menonjol yang dapat kita lihat itu apa? Antara laki-laki dan perempuan. Pada fisiknya dulu, fisiknya. Bagian rambut laki-laki itu pendek. Kalau perempuan panjang. Kalau misalnya bagian badannya, badan siapa yang lebih kekar? Perempuan atau laki-laki? Laki-laki, iya. Dan selanjutnya, perkembangan fisik seperti badan tumbuh dan bertambah tinggi atau bertambah besar atau bertambah gemuk. Berarti kita ini bertambah besar kan? Mulai dari kita kecil sampai kita dewasa, nggak mungkin badan kita segini-gini aja, ya kan? Dulu ibu itu juga kecil, makin besar, makin tambah umurnya, makin tambah besar badannya, makin tinggi, ya kan? Perkembangan psikologi seperti kemampuan dan sifat-sifat manusia juga berkembang. Waktu kalian kecil, kalian udah bisa nggak nyuci piring? Waktu kalian masih 1 tahun? Belum. Tapi sekarang udah bisa kan? Nah, itulah yang dimaksud dengan perkembangan psikologis. Sudah bisa ngepel rumah, sudah bisa belajar ke sekolah, sudah bisa menerima pelajaran dengan baik. Iya kan, Dek? Kalian masih sama tidak dengan kelas 1 SD? Tidak sama lagi kan? Sudah beda kan? Kalau kelas 1 SD dulu masih bernyanyi-nyanyi, berlari-lari, mengenal huruf. Kalau sekarang pelajarannya masih mengenal huruf ya? Enggak kan? Enggak lagi, sudah berbeda. Nah, perkembangan selanjutnya yaitu perkembangan kemampuan atau yang bersifat bakat atau yang bersifat jasmani. Kalian di sini masing-masing pasti memiliki bakat, betul bukan? Ibu mau tanya, apa bakat Natal? Bakatnya? Pasti semua memiliki bakat. Semua manusia yang ada di dunia ini pasti ada bakat masing-masing. Atau bakat terpendam, belum tahu bakatnya sampai sekarang. Belum tahu. Ira, apa bakatnya? Menari, Bu. Menari, pintar. Menari apa?
Kantor Batak, iya pintar. Si Lafe apa bakatnya? Bernyanyi. Coba dulu bernyanyi, bisa? Malu. Kurang percaya diri kan? Kurang percaya diri. Itulah yang ibu bilang tadi. Ibu udah bilang tadi kan, kalau kita punya kemampuan bisa bernyanyi, tapi tidak berani untuk menampilkan. Berkembang nggak itu? Tidak kan? Kalau dia malu, padahal dia ada bakat, dia suaranya sangat bagus, seperti suara Gita Gutawa, seperti suara Liodra. Tapi dia malu untuk menunjukkannya terhadap khalayak umum. Akan berkembang tidak? Tidak kan? Yang tahu hanya dia aja. Nyanyi cuma di kamar mandi, cuma di kamar, cuma di rumah. Tentu tidak akan berkembang, betul kan? Oleh karena itu, mulai dari sekarang anak-anak, kalian harus belajar memupuk rasa percaya diri dalam diri kalian masing-masing, oke? Oke. Tuhan Yesus mengkehendaki kita agar kita berkembang. Perkembangan itu selain akan membawa manfaat bagi diri kita, juga bagi masyarakat, dan hal itu merupakan tujuan dan karya ciptaan Tuhan. Nah, misalnya si Ira ini, dia memiliki bakat atau kemampuan untuk memimpin. Suatu saat dia akan berguna bagi negara ini. Menjadi apa? Menjadi pemimpin. Misalnya seperti Pak Jokowi bisa menjadi seorang presiden, iya kan? Nah, maka dari itu kita harus percaya diri dengan apa yang ada dalam diri kita masing-masing. Kita nggak boleh malu-malu, harus mengembangkan pribadi kita, harus berkembang. Nggak boleh gitu-gitu aja. Udahlah, gitu-gitu aja hidup ini, nggak usah lah aku berkembang. Tahu juga akan mati. Nggak boleh kayak gitu ya, Dek. Oke, selanjutnya. Nah, coba kalian amati gambar berikut ini. Semua perhatikan kepada ibu. Ini adalah perkembangan. Ini mulai dari kecil, anak-anak. Ini sampai dia remaja. Kemudian dia menjadi orang tua. Nah, pada gambar berikut ini, di sini dia sudah mulai sekolah, menerima pelajaran sama seperti kalian yang dulunya. Kenapa? Oh, ini adalah Paus. Kenalnya kalian Paus Paulus kedua? Siapa yang belum kenal? Tubuh yang digambar. Ini adalah Paus Paulus kedua. Itu kalian tengok itu. Kalau itu Paus Benedictus. Ini Paus Paulus kedua. Kau ketawain. Masalah Tangannya. Oh, kata si Lafek kan Paus itu kan membuat tangannya seperti ini. Katanya minta dicas. Enggak. Bapak Uskup itu, Paus itu menyapa umatnya. Kita tengok dulu gambar ini, serius. Ini gambar mereka mulai dari masih kecil-kecil, balita-balita, ya kan? Hingga mereka bertumbuh, berkembang, remaja. Nah, di sini mereka sudah mulai sekolah, menerima pendidikan, ya kan? Sudah pakai baju dinas kan? Sama seperti kalian. Kalian juga dulu nggak langsung besar kan? Siapa di sini begitu lahir langsung besar, bisa berlari, bisa cuci piring? Ada? Semuanya berproses kan? Ada yang mulai dari umur 0, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai dia sampai besar, ya kan? Gak ada yang begitu lahir langsung punya gigi. Atau ada dari antara kalian begitu lahir langsung punya gigi? Ada, Bu. Siapa? Rapi. Ada? Tidak ada itu, gak ada. Semuanya memiliki proses yang berbeda. Oke? Bu. Nah, ibu mau bertanya. Dengarkan kepada ibu. Apa yang kamu lihat pada kedua gambar di atas ini? Apa yang dapat kalian amati tentang gambar ini? Ini gambar tentang perkembangan seorang anak. Sekolah. Hingga dia sekolah, kemudian dia remaja, kemudian menjadi orang tua. Maka tidak ada yang instan. Sedangkan mie instan aja deh, udah dibilang mie instan, tetap harus dibuka dulu bungkusnya, terus direbus air panas, baru diseduh lagi ke mangkok, terus dituang lagi air panasnya. Instan enggak? Instan memang, tapi tidak seinstan yang kita pikirkan, ya kan? Memang dibilang instan, tapi udah berproses, harus dibuka dulu bungkusnya, dituangkan ini segala macam, itu segala macam. Apalagi lah manusia, dikandung dulu dia 9 bulan, kemudian dilahirkan,
menjadi bayi, balita, anak-anak, remaja hingga dia tua kemudian mati. Iya kan? Nah, oke, pertanyaan kedua. Gambar manakah yang menunjukkan perkembangan seorang anak? Yang mana? Pertama, Bu. Yang pertama, coba Ira jelaskan seperti apa pertumbuhannya. Mulai dari bayi, Bayi, baru ke anak-anak, anak-anak, remaja, remaja, orang tua, orang tua, sampai dia dewasa. Oke. Nah, anak-anak sekalian, kita manusia yang ada di bumi ini, kalian memiliki talenta masing-masing. Tahu itu apa itu talenta? Bakat dalam diri kita masing-masing. Makanya ibu tanya tadi, apa talenta kalian? Ya kan? Memiliki bakat atau talenta masing-masing. Nah, bakat atau talenta masing-masing yang diberikan kepada kita harus kita kembangkan. Kembangkan dengan cara apa? Misalnya, si Ira punya bakat apa tadi, Dik? menari, Bu. Menari. Cara mengembangkannya bagaimana? Latihan, Bu. Banyak latihan. Misalnya dia punya bakat menari tapi kerjanya cuma tidur. Itu berkembang tidak? Tidak. Tadi katanya dalam judul pembelajaran kita, apa tadi judulnya? Perempuan atau laki-laki dipanggil untuk berkembang. Maka Tuhan Yesus mengkehendaki kita untuk berkembang. Harus mengembangkan talenta yang sudah diberikan Tuhan sama kita. Menari itu talenta. Si Natal, apa talentanya? Apa bakatnya? Masak. Gak semua orang loh dia bisa memasak. Ya kan? Belum tentu dia bisa memasak. Mati lampu. Kita buka dulu pintunya. Belum tentu dia bisa memasak, tapi belum tentu dia bisa dia menari tapi bisa memasak, ya kan? Berarti semua memiliki bakat atau kemampuan masing-masing yang berbeda. Oke, kita lanjut ya. Nah, maka dari itu semua manusia yang ada di bumi ini diberikan talenta oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi pas takarannya dibuat. Gitu juga dengan masalah. Kita tidak akan diberikan oleh Tuhan masalah kalau kita tidak bisa melewatinya. Tentu Tuhan sudah tahu kalau kita ini bisa, maka kita diberikan ujian hidup. Nah, siapa tadi yang ibu tanya itu? Apa talentanya si Natal ini? Memasak. Maka si Natal harus rajin memasak, harus latihan agar talenta yang dia miliki bisa berkembang. Si Lave bakatnya apa? Bernyanyi. Nah, kayak yang ibu bilang tadi, harus rajin latihan supaya semakin berkembang. Oke? Nah, sejauh ini ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Oke. Tidak ada yang ingin bertanya, sudah jelas semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, jadi anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah kita harus mengembangkan bakat atau talenta yang ada dalam diri kita masing-masing supaya kita berkembang. Harus rajin latihan. Tidak boleh hanya tidur saja. Tidur pun aku pasti berkembang ya. Tidak boleh ya. Harus rajin berlatih. Oke. Karena pembelajaran kita sudah selesai, materi kita sudah selesai. Coba dibuka halaman 13. Membuka halaman 13. Sudah? Sudah, Bu. Di situ kan ada tugas. Kan? Ya, Bu. Nah, itu nanti kalian kerjakan di rumah, ditulis dengan rapi di buku catatannya, lalu dikumpul minggu depan. Oke? Oke, Bu. Oke, semua menutup bukunya supaya kita pulang. Masukkan ke dalam tas masing-masing. Masukkan dulu. Sudah? Oke? Sebelum kita pulang, kita bernyanyi. Siapa yang memimpin lagu? Lagu apa yang kita lakukan hari ini? Berdiri semua, berdiri. Lagu apa? Lagu apa, Dek? Lagu apa, Dek?
Nggak tahu. Oh, ibu aja yang buat lagunya. Lagu apa tadi lagu pembuka kita? Lagu pembuka yang dengar itu tadi lagu pembuka. Sekarang lagu penutupnya ini. Sayonara, tahu itu. Tapi nggak cocok ya. Lagunya lagu ini aja lah, lagu Tuhanlah gembalaku. Tahu itu? Tahu. Oke. Siapa yang bisa memimpin? Si Lave, ayo. Tuhanlah gembalaku. Sampai dan tiga ya. Tuhanlah gembalaku, aku terjang selalu. Kan nggak tahu lagunya tapi dinyanyikan. Mana ini? Apa lagu yang ada mata-mata itu, Bu? Mata yang kayak mana? Kelas 1 itu, Bu. Kelas 1, kalian kan udah kelas 5. Ayo lagu apa biar pulang kita, ayo dek. Dua mata saya, masa lagu kelas 1? Buka dulu bukunya. Buka bukunya. Masa nggak ada lagu yang kalian ketahui? Hah? Karena gereja nggak buka. Oh, karena gereja tutup, jadi kalian lupa lagu-lagunya gitu. Yesus cinta semua. Kalian tahu ini ya, Tuhan tiap jam ku oke, itu aja ya. Ibu yang mimpin. Ya Tuhan tiap jam 1 dan 3 ya. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, Dikaulah juru selamat, berkatilah. Oke, satu orang memimpin doa ke depan supaya kita pulang. Oke, Natal silahkan di sini. Mari kita berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala bersyukur kami ucapkan setiap kami pada hari ini kami sediakan sampai Tuhan sampai lagi pulang ke rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan pulang. Hati-hati ya. Ya Bu. Demikianlah video pembelajaran yang dapat kami buat pada kesempatan ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.